busuk kokeh. Busuk kokeh ya, apa artinya ni bang? Busuk kokeh. Okey ya. Ada artinya kayaknya. Kabur. Nah, jadi itu ya kepada Kristen-Kristen ya. Kalian tu harus banyak membaca, ya, banyak membaca Bible. Ini banyak Kristen marah-marah juga ke aku ni tentang kenapa Ahaya selalu memanggil kami Kristen botol-botol. Seperti tadi, Dun itu tadi. Botol enggak dia? Coba. Enggak, botol enggak? Sebab apa Kristen tu botol? Sebab Kristen itu memang sudah dinubuatkan untuk menjadi botol. Ada itu di bimbel. Kristen kalau aku jelasin kalian catatlah. Itu memang ada di bimbel itu. Cumanya mungkin kalian ini Kristen botol, memang botol, enggak mau catat. Orang kasih tahu enggak mau paham. Otaknya mampet, sumbat otaknya. Paham ya? Jadi kalian Kristen memang sudah dinubuatkan untuk menjadi botol. Itu ada di bimbel. Ya, di mana datanya? Di sini. Nah, itu sebab harus catat. Kristen ya. Aku jelaskan kepada kami lah Bible kalian ya. Sebab kalian itu ketika koma-koma tu buka, kalian catat ya. Jangan kalian ketika dijelasin kalian enggak mau catat ya. Kalian tu Kristen memang sudah dinubuatkan untuk menjadi botol. Di mana itu? Nah, di sini ya, perhatikan. Orang jelasin kalian enggak mau catat, lepas tu ngomong menghujat. Ahayas menghujat. Dia mengatakan Yesus mencuri keledai. Yang ngomong mencuri keledai bukan aku. Bible. Aku menyampaikan aja, Oten. Weh bodoh. Aku menyampaikan apa yang ada di Bible itu sesuai dengan yang tertulis. Faham ya, Oten? Bodoh? Ni. Jadi kalian Kristen tu memang sudah dinubuatkan untuk menjadi botol tu sebab Kristen. Kalian enggak bisa membedakan mana Tuhan, mana manusia. Mana manusia, mana Tuhan. Mana Tuhan, mana manusia. Kalau enggak bisa membedakan. Ni datanya valid kok di Bible ini. 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 Kaget ya? Kaget kan kalian? Itu betul. Ya. Tak faham Bible-nya ni. Ini nubuatan untuk kalian Kristen menjadi botol. Ni di Yeremia 4:22. TB. TB ni apa? Ten botol. 10 botol. Itu. Faham ya? Ini nubuatan. Aldi Chan. Selamat pagi Aldi. Aldi Chan. Halo, Assalamualaikum pendeta. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa yang boleh disampaikan? Maaf nih, pencet tadi nih lagi tekek layar. Okey. Ya, Terima kasih sudah mampir. Terima kasih sudah tap-tap layarnya. Saya selalu Bang Aldi ya. Ya. Okey. Assalamualaikum. Nah, jadi itu ya. Jadi Kristen memang sudah dinubuatkan untuk menjadi botol. Ini jawapan di sini. Ini nubuatan untuk kalian lah, Kristen. Ya, tu. Sungguh bodohlah umatku itu. Mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak tolol. Nah, jadi kalian Kristen memang sudah dinubuatkan untuk menjadi botol. Tahu botol? Botol kecap. Botol. Botol tu apa? Ya inilah. Bodoh tambah tolol. Jadi, apa dia? Botol. Gampang sekali kok memahaminya, tak susah-susah. Maksud kalian aja kok bodoh Kristen, tak mau faham. Betul tak? Jadi ada di bimbel. Kalian tu harus dinubuatkan untuk menjadi botol. Ada di bimbel itu. Faham ya? Gampang kok memahami. Nah, di mana penggenapannya untuk Kristen menjadi botol? Penggenapannya di mana? Nah, ini udah bolak-balik ku jelasin. Kok enggak faham-faham kalian Kristen ya? Aduh, pergi gereja duk joget, gedi kalian pergi gereja sana. Udahlah minoritas kalian itu Kristen. Minoritas, kafir, bego, numpang, jelek, muka kotak. Kalian itu betul tak? Bau lagi kalian, makan babi, bau apa semua makan babi. Pipis enggak cebok, enggak sunat kalian Kristen, berkulup, berkeju. Mana tak? Kalian itu Kristen. Udah bau busuk jelek lagi kalian itu Kristen. Aduh, dan numpang lagi nebeng gerak ini kalian. Nih,
perhatikan data ini. Kalian tu memang sudah digenapi untuk menjadi botol. Di mana datanya? Ni, perhatikan. Di bimbel lah. Itu sebab kalau nyembah manusia, tu manusia jadi Tuhan. Manusia keluar daripada selangkangan, dilantik jadi Tuhan. Enggak kegila kalau Kristen bodoh semua sekali. Cubalah. Betul tak? Kaget. Okey, siap-siap ni pegangan. Ni, perhatikan data ini. Ni. Itu. Ni, ten, bodoh. Tu. Ini penggenapan untuk kalian Kristen menjadi botol di 1 Korintus 4 titik bertindih 10 TB. Ini penggenapan untuk kalian. Udah aku jelasin kan banyak kali kan. Tak faham kan kalian kan? Betul tak? Tak faham kan? Okey, aku bacakan. Kami bodoh. Kami bodoh. Kami ni siapa? Kalian lah Kristen bodoh. Faham? Tak faham? Matilah kalian bodoh Kristen bodoh. Kami ni kalian lah Kristen, ya, bodoh oleh kerana Kristus. Nah, gaji Kristen bodoh oleh kerana Kristus. Faham tak? Gampang ni memahami ni. Masa aku mau jelasin kalian banyak kali, berbuih-buih mulut aku jelasin ini tu. Sakit mulut aku. Lepas tu nanya lagi di DM, Hayas, kenapa kamu memanggil kami oten botol, botol oten, oten botol, botol oten, oten botol, botol oten. Lah, yang ngomong tu bukan aku, yang ngomong tu bimbel yang ngomong ni di sini. Tadi nu buatan ni penggenapan. Faham tak ni Kristen pun? Woi, faham tak? Tak faham. Ku tijak nanti dalam kepala kalian, ku tijak nanti, hati-hati kalian. Ku tampar, ku tijak kepala kalian, enggak faham. Otak mampet. Itulah banyak makan lemak babi, bodoh. Aduh. Ini penggenapan untuk kalian ya, untuk menjadi botol ya. Mungkin begitu ya secara singkat memahaminya ya, supaya lebih bijaklah kalian dalam memahami bimbel. Dan gitu ya secara singkat menjelaskan tentang kebotolan Kristen gitu. Mungkin begitu hostnya ya. Hostnya akulah ya. Tiara, mungkin ada yang disampaikan ni Tiara sayangku, ada mau disampaikan ataupun apa gitu. Silakan. Ya. Yang mau aku sampaikan Pak Pendeta. Silakan. Ya. Yang mau aku sampaikan tadi itu kok dibesarkan dulu. Silakan. Ya. Ya, yang mau aku sampaikan tadi Pak Pendeta, kenapa Kristen sama babi itu kata Pak Pendeta bersampingan? Kristen sama babi bersampingan maksudnya gimana? Sama. Maksudnya gimana? Coba jelasin. Gimana? Coba. Enggak pandai jelasinnya Pak Pendeta. Kan Pak Jangan Pendeta takut, ngomong aja apa-apa. Apa? Jangan menghujat Pak Pendeta. Yang menghujat ni siapa? Aku tu nggak mungkin menghujat lah. Aku tu pendeta besar ya, yang amat besar sekali. Apa pula aku menghujat? Jadi Silakan. Pak Pendeta jawablah. Babi sama Kristen itu apa itu? Babi sama Kristen. Kaitan antara babi dengan Kristen gitu maksudnya. Gampang itu. Jadi kaitan antara babi dengan Kristen itu sebab Kristen itu sama-sama binatang. Gitu. Sebab lihat aja babi itu sebab babi. Ini hati-hati teman-teman ya. Ini banyak ni aku lihat di media-media sosial ya. Kemalangan banyak kecelakaan maksudnya ya. Accident kalau bahasa aku. Kemalangan gitu ya. Hati-hati tu. Antara kemalangan itu banyak itu di kampung-kampung itu langgar babi tu. Sebab babi ni ya. Babi ni dia kalau dia jalan dia straight loh. Kalau dia berlari tu kan. Walaupun kakinya pendek kan. Kalau tempat aku tak sebut babi sih. Tempat aku panggil namanya itu kerbau pendek. Kerbau pendek ya. Sebab kakinya pendek babi tu. Tapi walaupun kakinya pendek, dia lari laju loh babi tu loh. Jadi kalau dia lintas jalan babi itu, dia enggak lihat kiri kanan loh. Yang lihat kiri kanannya itu yang paling depan. Bapaknya biasanya kalau paling depan itu.
Tetapi kalau yang yang belakang-belakang, bininya, anak-anaknya itu kan ketika babi lintas jalan kan, dia kan kalau bapaknya lintas dulu, kan, anak dengan sama bininya dia ngikut itu, dia nggak lihat ada kiri kanan itu. Kita ni kan laju bawa mobil, nah kan, bawa motor kayak apa gitu kan. Nah, langgarlah anaknya itu, cubalah. Nah, jadi ini bahaya loh, hati-hati loh sama babi, sebab babi ni dia suka macam oten, babi ni. Babi ni dia macam Kristen, macam oten, sebab dia suka apa? Suka nyondol babi ni. Hati-hati loh. Babi ni suka nyondol dia. Macam oten lah. Naik-naik komal orang kan. Naik-naik komal muslim itu kan. Nyondol aja kerjaannya. Benar kan? Gak lihat kiri kanan. Gak lihat, gak nyapa hostnya. Jadi antara persamaan antara Kristen sama babi, sama-sama suka nyondol. Jadi gitu. Kalau Tak menurut mungkin lah, secara Pak Pendeta. akademis ya. Secara akademis memang ada kaitan sama. Begini Tiara. Nggak mungkin lah babi sama Kristen itu sama. Orang babi dimakan Kristen masa sama Kristen babi. Iya, sebab dalam badan babi ada iblis. Kristen makan babi. Ya, babi jadi iblis. Iblis jadi Kristen. Gitu. Itu kitarannya itu. Kalau perhatikan itu sih sebenarnya. Tapi nggak apa-apa lah. Yang penting jangan menghujat, jangan framing. Itu memang faktanya. Sebab Kristen ini seburuk-buruk makhluk sih mereka ni sih sebenarnya. Lebih berbabi lagi sih. Kalau Kristen itu sebenarnya kita nggak bisa, itu juga tertulis ya. Cuma di sini aku ingin menyampaikan sedikit pertanyaan daripada seorang Kristen bodoh ini. Ya, ada Kristen bertanya nih, kan? Dia pertanyaannya itu tentang Yesus mencuri keledai. Ini Kristen mungkin kalau agak gimana gitu ya, mungkin kalau marah ke aku, kan? Tapi ini kebenaran kan. Kalian harus tahu, kan? Kalian harus tahu tentang fakta ini, tentang kebenaran ini. Ternyata yang kalian sembah selama ini itu mencuri keledai, betina. Kurang ajar dia, biadab Tuhan kalian itu, ya. Ini penting ini penting untuk aku jawab. Jangan kalau marah aku kan. Ini tertulis di Bimbel, ya. Ternyata Tuhan kalian yang kalian lantik jadi Tuhan, bukan bagi aku. Kalau bagi aku bukan Tuhan si Yesus, tapi bagikan keimanan kalian, kan? Di keimanan kalian kan kalian beriman, kan? Percaya Yesus itu kan Tuhan. Ternyata Tuhan kalian Kristen mencuri keledai. Kurang ajar, biadab, setan, ya. Ini kan gila ini. Masa kalian menyembah kepada Tuhan yang mencuri keledai? Dibantu tap-tap ya teman-teman ya. Aku komal gereja. Ke rumah bapa pula gereja aku ni nanti ya. Terima kasih sudah tap-tap Bang Aldi juga ya. Terima kasih sudah tap-tapnya. Moga-moga sihat-sihat bang ya. Supaya Bang Aldi Chan ya. Terima kasih bang. Nah, jadi ini penting untuk aku sampaikan kepada kalian Kristen. Ternyata menurut data di Bimbel ya. Tiara kamu monitor enggak? Coba lihat itu ya. Aku enggak bisa tekan. Ini, enggak bisa pencet. Dilihat itu cek ada enggak gitu. Nah, jadi kepada kalian Kristen, ternyata yang kalian sembah selama ini dia mencuri keledai. Bang Drego 315. Waalaikumsalam bang. Sihat-sihat bang, Bang Drego. Bang Gu. Apa kabarnya bang? Sihat bang ya. Jangan menghujat Bang Drego ya. Aduh. Jadi Bang Aris, selamat pagi Aris. Aris apa ni? Muslim. Aris, selamat pagi. Salah pencet Muslim bang. Ya bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bang sudah gabung juga bang. Ada yang mau disampaikan bang? Ya. Ada yang mau disampaikan? Enggak ada bang. Jangan menghujat bang ya. Pencet Iya. layar tadi. Oke, terima kasih bang Aris. Tip layaran bang. Iya. Keledai bang, Ya. keledai. Keledai. Oke Bang Aris, terima kasih Bang Aris sudah gabung juga Bang Aris ya. Terima kasih sudah tap layarnya. Ya. Oke. Ya, Oke. makasih. Assalamualaikum. Iya bang. Pak Pendeta. Ya. Okey, nah jadi sekarang aku ingin sampaikan ya kepada kalian Kristen ya. Kalian harus tahu ya. Ini banyak Kristen membahas yang kalian enggak paham kan. Membahas apa lah gitu kan. Al-Quran lah di koma-koma aku perhatikan itu. Nah kan. Kalian kalau enggak paham jangan dibahas gitu loh. Ini huruf
Hijaiyah aja nggak paham, bahasa Arab nggak ngerti, membahas Al-Quran, bahawa sok-sok hebat pula kalian, bodoh kali kalian itu Kristen, nah kan? Cubalah. Yang kalian harus belajar itu bimbel. Bimbel itu, ini aku kasih tahu kalian bimbel itu. Ternyata menurut data bimbel, ya, Tuhan kalian yang bernama si Yesus itu, dia mencuri keledai, betina. Banyak Kristen pasti marah ke aku ni. Wah, Hayas, kenapa kamu mengatakan Tuhan kami mencuri keledai? Tuhan kami enggak begitu. Dia Tuhan yang baik. Baik bapak kau mencuri keledai. Cuba. Kalian kan enggak baca Bible, betul enggak? Enggak baca Bible kan? Tu sebab baca Bible. Okey. Aku tampilin datanya ya. Siap-siap pegangan Ten. Siap-siap pegangan. Bahas hadis, bahas Al-Quran. So hebat pula kalau kau perhatikan itu. Bahasa Arab enggak ngerti. Bodoh. Okey, perhatikan data ya. Itu sebab harus membaca bimbel. Bimbel tu harus dibaca. Jangan bimbel pergi gereja di ketek. Bodohlah kalian jadinya. Pergi gereja duk mangut-mangut aja. Apa pun kata pendeta ya iya kena aja. Padahal enggak ada tertulis di bimbel itu Yesus itu Tuhan mangut-mangut. Waktu dikatakan di Bible Yesus mencuri keledai, kalau marah ke aku. Hayas menghujat dia. Dia kurang ajar dia. Biadab dia. Otak kau. Aku ni menghujat. Masa mungkin aku menghujat? Ada-ada aja. Ni, perhatikan data di sini. Di Bible kalian ini. Ya. Di... bentar. Matius. Ini. Matius. Ya. Matius. Nih. Bentar, aku buka datanya dulu supaya kalian tu bijak sedikit dalam membaca Bible ya. Matius. Ini di sini. Perhatikan. 10. Bodoh. Tu. Nih. Di Matius 21 titik bertindih 1 dikurangin 3. Cuba kalian perhatikan di sini. Ya. Nih. Ini kalau kalian membaca secara jelas benar, kalian akan mendapati yang Tuhan kalian itu mencuri. Pendeta. Ya. Matius apa pendeta? Matius apa? Matius Lonte. Itu. Matius Lonte. Kenapa host ketawa? Menghujat ni host ni gimana? Ini tiada ini. Mana sih? Kenapa? Mungkin bertanya-tanya kan, kenapa aku mengatakan Matius Lonte? Ada sejarahnya. Aku kasih tahu kalian Kristen ya. Kristen ya aku kasih tahu. Terutama pendeta lah ya. Aku sejarah 4 orang gila, termasuk Paulus 5 orang. Aku tahu sejarah mereka ini. Ya, Matius suka cari lonte. Ya, Yohanes suka cepet dia. Itu sebab aku panggil dia Yohanes cepet. Sama Matius ini. Matius lonte. Sebab dia suka cari lonte. Kurang ajar si Matius ini. Ada sejarahnya itu. Itu sebab dia. Kalian tahu enggak kenapa mereka dibunuh mereka semua ini? Dipenggal kepala, malahan disiksa. Sebab apa mereka? Ada sejarahnya. Itu sebab aku panggil dia Matius lonte. Sebab dia suka cari lonte. Kurang ajar. Ini ada di rumah. Biadab si Matius ini. Ya. Nantilah itu harus ada sesi yang khusus untuk menjelaskan tentang sejarah mereka ini. Ya. Nah, okey lanjut dengan menghujat ya. Aku enggak suka kepada penghujatan. Nah. Pendeta. Ya. Matius apa pendeta? Matius lonte. Nah, jadi kalau perhatikan di sini dikatakan apa di sini? Di Matius lonte ini 21 titik bertindih 1 dikurangin 3 TB. Di sini jelas dikatakan apa? Perhatikan Kristen bodoh. Woi, tampar ni Kristen bodoh. Ya. Di sini kalau kalian membaca dan kalian memahami, jelas Yesus itu mencuri keledai. Pasti kalian bertanya kepada aku, ya. Pasti kalian bertanya kepada aku, ya. Nanti kalian nanya, di situ enggak ada Yesus mencuri keledai. Kalau otak kau enggak baca Bible dengan benar masalahnya. Kalau itu Kristen, cuba teliti dalam membaca, fahami dengan jelas. Pahami dengan jelas Bible kalian. Di sini jelas-jelas dikatakan, kalau kalian memahami ya, aku jelaskan kepada kalian. En arke kai ko en lagesto porco en kai estano kai ko en auto en arke horaito kai ko. Itu bahasa
baca seperti itu, kalau Kristen pasti tu. Dia ni baca apa? Pasti kalau terkaget-kaget kan, tercengang-cengang kan. Wih, Hayas ni bijak ya dia ya, bahasa Yunani ya. Ya iyalah, aku pendeta besar kok. Gimana sih? Aku ni seorang pendeta besar yang amat besar sekali. Jadi kalau aku tu faham bahasa Yunani, faham bahasa Ibrani, faham bahasa Aramaik, aku faham, aku belajar. Faham ya Tan? Nanti aku tampilin codek, aku ajarkan kepada kalian. Ini yang aku aneh di Kristen ini, kan? Bagaimana kalian ya melantik seorang menjadi seorang pendeta? Bahasa Yunani enggak faham, kan kebodoh kalau Kristen bodoh. Itu sebab banyak jemaat Kristen ya sesat, kan? Sesat kan? Yunani enggak faham, jadi pengajar di gereja. Apa perbedaan antara theos, kurios? Enggak paham, enggak ngerti. Kan? Disebut kurios apa? Bodoh. Nyembah manusia, mati, masuk neraka. Betul tak? Kalian tu Kristen sesat semuanya, ya, sesat semuanya kalian itu. Padahal Bible jelas ada bahasa aslinya. Nanti aku ajarkan, enggak apa-apa, ya, gratis kalau belajar sama aku. Nah, okey, lanjut di sini. Nah, perhatikan di sini Ten, perhatikan ya. Nah, ini di sini dikatakan, ya aku bacakan ya. Nanti kalau habis nanti kalian akan dapat pemahamannya yang Yesus betul. Ternyata Tuhan kalian mencuri keledai dia, mencuri keledai betina. Siapa? Yesus. Faham ya? Nah, okey, perhatikan. Ketika Yesus dan murid-muridnya ya telah dekat Yerusalem dan tiba di Bethphage yang terletak di Bukit Zaitun. Okey, di sini perhatikan Ten. Ya, di sini perhatikan. Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan. Okey, sekarang kalian faham tak di sini Ten? Kristen, pendeta-pendeta, terutama pendeta lah ya. Pasti kalian akan kaget nih. Akan kaget sebab kalian enggak pernah belajar. Terutama jemaat-jemaat yang berada di gereja sana, ya. Ternyata di sini, ya, ada, supaya kalian faham, ada seorang ketua preman, ya, ketua preman namanya Yesus. Faham ya? Ini marah nih lagi Kristen pada aku nih. Hayas, kenapa kamu manggil Tuhan kami ketua preman? Lah, yang manggil Tuhan kalian ketua preman itu bukan aku, itu menurut data di Bible. Ya, dia itu ketua preman. Preman apa? Preman pasar si Yesus ini. Itu baru tahu kan? Pasti kalian akan bertanya, wah, di mana Yesus dia preman pasar? Itu sebab baca Bible bodoh. Woi Kristen. Okey, sebentar, jadi kita kembali ke sini ya. Ini Kristen ni kadang itulah kalian. Itu ngomong aku menghujat, aku framing, aku itu beginilah begitulah, Hayas itu inilah lah. Yang ngomong ketua preman tu bukan aku, Bible. Yang mengatakan Tuhan kalian tu ketua preman. Di mana datanya? Ni, perhatikan, ya. Si Yesus Tuhan kalian ini. Gila babi dia. Dia yang gila babi tu. Ni, perhatikan. Di mana datanya? Di Matius. Matius 21. Titik bertindih 12 dan 13. Di perikop yang sama juga sih sebenarnya kalau belajar. Ni, perhatikan, ya. Bukan aku yang manggil Tuhan kalian ketua preman. Bible. Nih, Matius 21. Titik bertindih 12 dikurangin 13 TB. Ya. Sebentar, aku ingin, sudah lama juga aku enggak jelasin tentang ini ya. Sebab banyak Kristen bertanya ke aku kan, Hayas, kenapa kamu manggil titik bertindih, titik bertindih? Ini aku ingin tegur kepada pendeta-pendeta. Woi, pendeta bodoh. Woi, kalian Kristen. Woi. Terutama birahiwati yang berada di gereja sana, ya. Aku tegur kalian ini, dengar, ya, catat. Jangan kalian membaca Bible salah, ya. Ini kalian membaca Bible aja salah. Matius pasal 21 ayat. Di sini coba kalian perhatikan Dan. Nih birahiwati, dengarlah. Bodoh. Oi. Ku tanya kalian, di sini ada ayat enggak? Ada enggak ayat? Ngapain ayat-ayat kalau pakai ayat? Matius, marilah kita membaca firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Bapa di surga. Matius pasal 21 ayat 12. Ayat Bapa kau. Bodoh. Mana ada ayat di situ? Ada enggak ayat ini? Coba. Tuh. Ada enggak?
Tiara ada nggak ayat? Ada kan? Hah. Yang ada di sini ada titik tuh, Oten, bodoh, oi. Ayat itu di Al-Quran, jangan kerjaan kalian nyolong, tahu, mencuri aja. Udahlah kitab Yahudi dicuri. Ini bahasa Arab pun diambil. Aku betul orang Kristen. Coba. Gak bisa berdiri sendiri kalian. Gak bisa berdiri sendiri. Ngapain nyolong? Coba. Gak ada ayat. Udahlah minoritas, miskin, jelek kalian, muka kotak kalian Kristen, makan babi, bodoh, bau. Kalian Kristen mencuri lagi bahasa-bahasa Arab tapi enggak ngerti. Okey, aku ajarin kalian Kristen. Di sini enggak ada ayat. Ayat tu bahasa Arab di Al-Quran ada itu, ya. Yang ada di sini titik 2. Tahu? Nah, kalau bahasaku titik bertindih. Titik bertindih lucu ya. Nah, itu. Nah, kalau di sana mungkin dibagi. Jadi kalau cara bacanya Matius 21 titik 2 12 dikurangin 13 TB. Nah, gampang kau fahamnya. Tak susah-susah amat sih, betul enggak? Susah enggak fahamnya? Belajar enggak? Jangan nyuri. Kalian itu Kristen, bodoh, banyak makan babi kalau itu Kristen ya. Okey, sudah faham tentang ini ya. Jangan kalian itu pelangak-pelongok lagi. Tampar nanti Kristen bodoh ya. Tampar kok putus kepala kalian Kristen. Nah, okey. Kalian perhatikan di sini Ten, ya. Kenapa aku bilang Yesus itu ketua preman? Sebab Yesus itu dia pernah ngamuk-ngamuk di, sabar ya. Sebab Yesus itu pernah ngamuk-ngamuk di pasar dia. Yang ngomong siapa? Aku, bukan aku. Yang ngomong Yesus ngamuk-ngamuk di pasar itu Bible kalian nih, perhatikan datanya, ya. Benar. Jadi ada wajarnya aku panggil Tuhan kalian ketua preman. Siapa ini yang baru naik ini Pak Pendeta? Silakan di siapa itu? Siapa? Ngapain duduk di bawah itu? Di bawah tadi. Silakan. Ya. Tak nampak aku. Silakan. Weh. Hello weh. Senen. Oh nyimak orang itu Pak Pendeta nyimak. Okey, baik. Nyimak ya. Ya, belajar ya. Kalau bisa catat ini. Sebab ni banyak Kristen enggak tahu Islam atau Kristen ya. Tapi yang Kristen harus kalian catat ya, sebab ini pelajaran yang bagus ya. Sebab banyak Kristen marah ke aku. Hayas, kenapa kamu mengatakan Tuhan kami yang bernama Yesus itu mencuri keledai? Kamu mau hujat ya? Otak kau. Malah ada Kristen ngomong begitu. Hayas, kenapa kamu mengatakan Tuhan kami itu preman? Lah, itulah bodohnya kalian untuk Kristen. Baca bimbel. Nih, ini datanya Tuhan kalian itu, ya, dia ketua preman. Dia tu sebab aku manggil dia ketua preman. Perhatikan di sini. Dia ngamuk-ngamuk di pasar. Nih, lalu si Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Nih, ini kita bayangkan aja kan kalau kita di masjid gitu ya. Ada di perkarangan kapak, tahu kapak parkir itu, itu di situ ada orang berjual beli di perkarangan ya, perkarangan. Nah, okey, tiba-tiba apa nih Yesus masuk dia, Yesus membalikkan meja penukar uang dan bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, ini aku ngomong ketua preman, kurang ajar, biadab. Kalian membayangkan ya, ada orang sedang berjual beli, ya harusnya ditegur baik-baiklah, ngomong kan, kalau nggak bisa berniaga berdagang di situ kan, ngomong, jangan kamu berdagang di sini, jangan kamu berjual beli di sini, berjual belilah di sana gitu kan, ngomong gitu kan, betul nggak? Ini si Yesus bejat, kurang ajar ketua preman ini, ya, dia masuk kan, membalikkan meja, coba. Membalikkan meja orang penukar uang itu dan bangku orang itu. Nah, nggak kerosak ini, coba. Betul tak? Inilah namanya preman pasar. Dikuatkan lagi argumen aku, dia pernah berbicara seperti ini. Nih, perhatikan ini.
Jangan marah aku. Aku tuh seorang yang akademis. Ketika aku berbicara, pasti secara akademis. Faham ya? Nah, nih apa kata si Yesus bejat ini? Coba perhatikan nih. Waktu kalau marah ke aku, Hayas, kenapa kamu mengatakan Tuhan kami preman? Otak kau, bukan aku ngomong, bodoh. Nih, Bible. Apa dikatakan oleh Bible ini? Perhatikan. Ya, apa kata si Yesus ini? Nih. Tuhan kalian, apa katanya? Ya, sebentar. Agak nge-lag ya. Okey. Nih, coba. Selamat malam. Apa katanya ini? Nih. Selamat malam. Pagi. Ayu anda, pagi. Ya. Banyak kali preman hari ini. Betul, tepat. Ayu. Ya. Selamat bergabung, Ayu anda, ke gerejanya Hayas. Ya. Kamu apa? Islam atau Kristen? Kristen saya. Masih betul ya. Selamat bergabung. Ayu anda. Kebetulan ya dapat mangsa. Enggak lah, kita nggak cari mangsa sih. Kita cari ini aja sih. Kalau Dapat bisa korban tahu, kau hari ini. kalau bisa tahu, Ayu anda ini Kristen apa bang? Katolik ataupun Kristen? Apa? Aku Kristen aja, nggak perlu Katolik. Kristen Sama. aja. Oh Enggak. baru ya. Baru Sama ya. kalian Syiah sama Sunni kan sama aja kan? Betul. Apa beda? Beda lah. Beda Syiah ya. Sunni, ahli Kalau Sunni aku beda sih lah. Kristen, Gimana? tidak punya denominasi. Kalau bisa tahu kamu gereja mana? Kalau hari Minggu pergi gereja mana? Aku ke gereja mana aja, kemana aku suka. Iya aja kamu. Ada aja. Kitabmu pakai kitab Bible ya? Iya, betul. Berapa jumlahnya? Oh, nggak tahu aku bukan penghitung Bible. Apa? Nah, itulah teman-teman Kristen ya. Itu sebab pergi gereja harus banyakkan bertanya, belajar. Jangan mangut-mangut aja. Itu loh. Enggak Itu mau. sebab- Aku kalau ke gereja berdoa, memuji Bukan. Tuhan, Maksud aku mengucap kepada syukur. teman-teman Enggak, yang enggak. lain. Kau kan Ayu nggak anda. pernah ngeliat aku ke gereja. Dari mana kau tahu aku manggut-manggut aja? Bukan kamu lah. Maksudnya lain itu. Kita lagi Bukan bicara, kamu. kawan. Bukan kamu. Maksud yang lain gitu loh. Ini jumlah Enggak, kita kita pun lagi enggak. bicara Tadi ada nih. Kristen naik, Bang Ayu. Tadi ada Kristen naik di sini. Aku tanya dia jumlah kitabmu berapa? Enggak tahu katanya. Bodoh Oh nggak iya, dia? aku harus Coba. jujur emang nggak tahu. Masalah bukan kamu. Tadi barusan ada Oh, Kristen tadi. naik. Tadi bodoh kali dia. Itu aku bilang. Kau orang Malaysia, apa orang mana kau? Pergi gereja, jangan Oi. joget-joget, tegedi-gedi. Enggak ada yang Itu joget-joget. kesurupan. Kau salah. Kau ke dangdutan itu perginya. Enggak pernah kami Baik, ini Ayu joget-joget. anda ya. Jadi selamat bergabung. Aku mengalu-alukan kepada teman-teman Kristen naik ke sini ya. Cuma sekarang kita sedang membahas tentang Yesus mencuri keledai. Itu Di mana Ayu anda. datanya itu? Nah, baik tadi udah aku jelasin kepada jemaat Enggak, gimana kau aku nggak di bawah. jelasin. Kau mengejek itu tadi. Lah mengejek gimana? Iya. Ayu anda. Dengan bahasamu si Yesus, nggak ada hormatmu. Jadi kalau ku bilang si Bang Muhammad, Iya, nggak apa-apa, kan gimana? kita bisa Perasaanmu bantah. gimana coba? Kan kita bisa Nabimu bantah. dibikin begitu bahasanya gimana? Kan kita bisa bantah. Itu kalau gitu-gitu udah lama loh bang. Enggak, Yang kau gitu-gituan. judulmu Nggak aja udah baru-baru salah. Enggak Tidak apa-apa ada kata bang mencuri Ayu di anda. situ. Jangan tegang, jangan emosi. Enggak, Kita nggak edukasi tegang. bang pada orang Cuman pendengar aku bang mau ya. membantah kau aja yang congornya terlalu bau. Oke, nggak apa-apa. Kalau mau membantah dengan data, kita bisa bang. Kita menerima siapapun. Tapi harus mengedukasi. Kau Jangan kita sebutkan emosi dulu dengan apa di bang. mana Bisa ya? Yesus mencuri keledai. Ayatnya di mana? Baik, oke, bisa aku tanggapi dulu. Nanti abang tanggapi, bisa ya bang ya? Bisa lah. Oke, baik. Nah, gitu loh. Itu teman-teman Kristen harus contohi Mbak Ayu anda nih. Dia edukasi dia kondusif dia. Nggak ngamuk-ngamuk, nggak tegang-tegang dia ya. Oke, baik. Aku lanjutkan ya. Udahlah, bacain aja lah kelamaan. Jadi tadi aku jelas-jelas tentang Yesus mencuri keledai. Tadi aku menganalogikan bang Ayu anda. Mana Yesus ada ketua analogi? preman. Mencuri ya mencuri, mana ada analoginya? Kau Ketua preman bahasamu tadi. berputar-putar kau. Sebab banyak bang, gini bang. Sebab Enggak, kau banyak orang mana Kristen sih? marah Malaysia ke apa aku. orang Indonesia kau? Ahayas, kamu mengatakan Yesus ketua preman. Datanya mana? Ini datanya. Yesus itu gangster dia, kurang ajar kok, biadab dia. Okey. Ya emang apa kata dia Yesus? kau bilang preman, dari mana dia preman? Ini datanya bang. Ini.
bacakan. Kristen di bawah catat, buka Biblenya. Nanti kalau ngomong aku Bacakan. framing lagi mau hujat. Okey, aku bacakan. Apa kata Yesus bang? Di sini. Nih. Jangan kamu menyangka bahawa aku ni siapa bang? Yang bilang mencuri keledai itu mana? Ya, itu Tadi, beda Matius. lagi. Yang sekarang itu aku mau tanya di mana dia Ya. bahasa mencuri itu? Okey, baik. Ini kita tinggalkan dulu. Abang ni mungkin enggak sabar dengan ilmu ya. Bagus. Aku suka orang yang Bukan, cari ilmu, kau bang. berputar-putar kau. Ya, sabar. Okey, aku tunjukin data bang. Aku tu seorang yang akademis bang ya. Seorang yang Enggak akademis akademik harus kau. menjelaskan secara Enggak, aku harus jujur kau akademis. enggak akademik. Kau bahasamu aja enggak akademik. Bahasamu aja bahasa Kai, ko, NRK, Hologos, Allah, Kai. enggak usah kau baca-baca begitu. Aku akademis. Mana sih? Sok-sokan kau. Lah, apa sudah ni? Bang Ayanda. Lah, ini datanya. Ini. Kan kamu bertanya, kan, di mana Yesus mencuri keledai, gitu kan? Betul tak? Gimana? Betul tak? Ni Ya, datanya. bacalah. Kamu tahu bahasa Yunani? Enggak usah ke Yunani, kau betul, aja lagi ni. ngomong Betul, bahasa ngomong. Indonesia. Okey. Banyak kali cengkunekmu. Okey. Perhatikan di sini. Kebanyakan Ni. cengkunek lu. Okey. Sabar, bang. Sabar. Nih. Ketika Yesus. Tahu Yesus? Tadi kau bilang si Yesus, sekarang Yesus. Okey, kita ulang Mana yang balik. betul? Nah, ketika si Yesus dan murid-muridnya Dan telah Muhammad dekat dan si Yerusalem. Muhammad gitu enggak ikut Dan- dia. Dua abang ni yang mana sih yang betul ni? Enggak, si Muhammad ikut enggak di situ. Iya, enggak ada si Yesus. Oh, enggak ada dia lagi pergi. Ini. Oh, lagi pergi dia ya. Okey, lanjut ya. Nah, Enggak, kemana dulu di si Muhammad lagi kemana dia? abang ini sebentar. Ya, aku lagi mau nanya si Muhammad lagi Enggak pergi tahu, kemana. aku enggak tahu. Mana aku tahu aku nanya aku. Ya, aku tahu. Tahu kawannya kau kan kawannya si Enggak lah. Muhammad. Mungkin dia pergi ke kedai bang, beli rokok kayak apa si Muhammad itu. Oh, Tak enggak. tahu. Oh, lagi sama istrinya main dia. Enggak tahu lah, enggak tahu bang. Main sama keledai Kan mungkin keledai banyak betina, kali enggak tahu. istrinya Tapi kan sebentar, bang, itu buat begitu jelas. bang ya. Nah, bentar. Okey, lanjut ya. Nah, ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Bethphage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan. Nah, okey. Sekarang Bang Ayuanda ya. Kenapa Enggak aku ada bilang oke tadi di situ, enggak ada analogi oke di seorang situ, ketua enggak ada oke preman? di situ. Kau Gimana? bacanya sepotong-sepotong kau. Mau main curang kau. Lah. Enggak, kita harus memahami juga loh bang. Benar kan? Nah, sekarang aku nanya ke abang ini. Enggak usah kau tanya, kau bacakan dulu sampai selesai. Ketika peristiwa Nanti ku tanya penyaliban. si Muhammad Ketika lagi pergi peristiwa kemana? penyaliban. Lagi ada ngewe apa peristiwa lagi penyaliban. ngentot? Ada peristiwa penyaliban. Ada 3 orang yang disalib. Betul kan? Aku tanya kamu, Lari-lari kenapa 3 kau. orang itu disalib? Lari-lari entah Macet, kemana-mana. nggak bisa jawab. Tadi mencuri keledai, sekarang Okey, penyaliban. okey, ku jawab. Ntar lagi apa mati Sabar, yang di sabar. kuburan? Okey, aku Kau jawab. Nah, Akademik ternyata mana? mereka Kuliah bertiga di mana disalib. kau, weh? Di Yesus kan di tengah-tengah. Di kiri dan kanan Yesus ada 2 orang kan? Berarti termasuk Yesus kan 3 orang dalam peristiwa penyaliban itu. Ternyata mereka bertiga disalib sebab kesalahan mencuri keledai. Ini datanya. Ini kan ada 2 orang nih. Betul kan? Ada 2 orang termasuk Yesus. Yesus dan 2 orang. Nah, kan? Nah, jadi mereka disalib sebab Nah, sekarang mencuri dalangnya siapa lah di keledai. situ? Gimana? Dalangnya siapa di situ? Dalangnya si Yesus ini. Bejat dia. Kurang Enggak, ajar. salah Dia kau. ada- Si Muhammad dalangnya itu. Di Aku sini udah enggak ada tanya- si Muhammad. Aku udah tanya tuh, si Bang. Pilatus. Di sini Dari si Muhammad Bang berita itu Ayuanda. dia dapat. Kita harus fokus dengan data. loh, Bang. Enggak, ini aku ngomong pakai data nih. Ini ada suratnya si ini nih, Pilatus. Si Muhammad itu dalangnya. Di mana datanya itu? Coba tunjuk. Ada suratnya sama si Pilatus. Enggak aku kasih tahu sama kau. Ntar kau curi. Okey. Baik. Enggak apa-apa. Nanti Bang Ayuanda ditanggapi. Kita edukasi ke Bang ya. Enggak ada. Okey, lanjut Bang. Nah, Enggak gini. Jadi- gini Kak. Siapa namamu? Bang Ayuanda Siapa ini enggak namamu? bisa kondusif Bang ini. Bang, Bentar, kondusif namamu lah. on off. Sabar. Nanti aku ludahin Abang rohani itu gimana? Coba.
Enggak. Sabar sebentar. Enggak, Kan jadi nanti kalau ada aku waktu mau untuk abang bahasa yang tanggapi gitu loh. aneh-aneh bisa. Mau bahasa Bisa ya? bahasa paling jelek di dunia pun bisa. Mau bahasa baik-baik Ini pun bisa. data yang valid yang ada di Bible. Jadi kalau Mana mau sih? pakai bahasa mengejek-ngejek juga aku bisa. Siapa yang ngejek? Gitu. Ini kan data yang ada di bimbel. Nanti kan kamu tadi bisa juga yang tanggapi loh, kasih bang. tahu sama kau itu data, dalangnya itu si Abang ini Muhammad. nggak bisa nih. Buka mulut, bang. Pilatus Buka itu mulut, udah buka ngirim mulut, surat buka ke mulut, aku. buka mulut. Buka mulut, bang. Nganga. Udah, tahu aku masuk. Apalah kamu ini. Aku di sini membuka satu data yang ada di bimbel. Tuhan kamu mencuri keledai. Kalau kamu udah bagus, udah emosi bagus, bang, naik lagi, bang. Apa, bang? Aku di sini nggak suka loh, bang. Aku suka yang edukasi loh, bang. Orang yang edukasi yang kondusif. Kalau kamu nggak kondusif gimana? Kan susah loh, bang. Ya. Aduh, aneh aku Kristen. Jangan kejang-kejang. Ini data yang ada di bimbel. Nah, oke, aku lanjut ya. Nah, perhatikan data di sini. Di sini ingin membuktikan yang Yesus ini mencuri keledai. Pasti kamu bertanya, wah, Ahayas, di mana Yesus mencuri keledai? Lah, ini data di sini. Coba perhatikan di sini. Di sini aku berikan tadi, kamu bertanya, di mana ketua premannya? Ini Yesus ini dia ketua preman. Ketua preman bernama Yesus punya 2 orang anak buahnya, 2 orang muridnya. Itu sebab ketika peristiwa penyaliban ada 3 orang kan, 3 orang yang disalib. Yesus di tengah-tengah, betul kan? Sempat ngobrol tuh di penyaliban itu. Nah, ternyata mereka bertiga disalib sebabnya mencuri keledai. Dalangnya si Yesus ini. Dia dalangnya, kurang ajar. Biadab setan Yesus ini, bukan aku yang ngomong. Bible. Paham ya? Nah. Okey, perhatikan. Apa perintah si Yesus kepada 2 orang muridnya ini? Nih, perhatikan perintahnya. Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat. Nah, cuba. Kaget kan kalian kan Kristen kan? Kaget kan? Kagetlah, enggak pernah baca. Aku kasih tahu kalian terpelangak, pelongok. Mau orang kasih tahu enggak mau catat, bodoh, banyak makan babi. Itulah aku bilang. Jadi kenapa keledai betina? Kenapa enggak keledai jantan? Macet, nggak bisa jawab, bodoh kalian Kristen. Nah itulah, naik aja kejang-kejang, marah-marah lah. Padahal ni data yang valid itu loh, yang ada di bimbel ya. Sebab kenapa keledai betina? Sebab keledai betina punya lubang, itu loh, 2 lubangnya ya. Kalau keledai jantan, Yesus nggak mau, sebab keledai jantan hanya ada 1 lubang, batang 1, tak ada lubang lain lagi, lubang hidup, termasuk ya, telinga, bisa. Jadi keledai betina sebab ada 2 lubang, jadi Yesus suka keledai betina. Gampang kok pahamnya, itu enggak susah amat sih. Nah, okey, lanjut ya. Nah, jadi di sini perhatikan, keledai ini ingin membuktikan yang Yesus mencuri keledai betina, ya. Jangan kalian kaget. Ini data yang ada di Bible. Nah, segera menemukan seekor keledai betina tertambat. Nah, di sini keledai ini tertambat, perhatikan. Keledai betina ini dia tertambat, betul kan? Kalau keledai ini tertambat, berarti ada ownernya, ada pemiliknya, betul kan? Dan anaknya ada dekatnya. Itu, perhatikan, ya. Jadi jelas ya ada pemilik, ada owner, sebab nggak mungkin keledai ini menambat dirinya sendiri, ya. Apa perintah si Yesus? Perhatikan, nih, lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, nah ini, perhatikan di sini. Itu sebab harus membaca bimbel dengan hikmat, paham ya? Tahu, dengan hikmat.
Jangan membaca Bible enggak ada hikmat tu, sebab kalau enggak faham. Di sini perhatikan. Di sini Yesus menyuruh melepaskan dulu keledai ini. Ketika ada orang menegur, udah kepergok. Betul kan? Nah, udah paham sekarang? Aku berikan analogi. Ketika kalian ingin mengambil barang orang lain yang ada tuannya, yang ada pemiliknya, harus minta izin duluan ataupun ngambil duluan? Cuba. Ngambil duluan. Otak kau, Kristen bodoh. Kalau ingin mengambil barang orang lain, seharusnya minta izin dululah. Betul kan? Baru ngambil. Ini si Yesus dalangnya ini menyuruh melepaskan dulu. Udah kepergok, udah ketahuan, baru ngomong. Ni namanya apa? Kan keledai betina ni kan tertambat, ada pemiliknya, ada ownernya, ada tuannya. Betul kan? Harus minta izin dululah. Jadi di sini Yesus menyuruh melepaskan dulu. Udah ketahuan, kepergok, baru ngomong. Ni namanya maling, mencuri. Gak paham juga? Gak paham juga? Okey, aku kasih lebih pemahaman kepada kalian Kristen-Kristen bodoh ya. Nah, ketika kamu mengambil barang orang lain tanpa minta izin, itu namanya apa istilahnya? Kristen. Jawab, macet, bodoh ni. Botol, tak bisa jawab, banyak makan babi. Enak kan aku ngomong ya. Tapi kan itu terbukti kan ya, memang kalau bodoh ya. Jadi jelaslah, kalau mengambil barang orang lain tanpa minta izin, itu namanya mencuri lah. Gampang kok memahaminya. Apa yang susahnya? Ya, apa yang susahnya memahaminya? Kan gampang memahaminya. Betul kan? Jadi jelaslah, terbukti, tidak ada lagi bantahan. Kalau ada Kristen mau membantah, naik. Jangan marah-marah. Di sini kan enggak bisa itu loh. Tapi harus dibantah dengan data. Jangan kalian congor di sini, ngamuk-ngamuk, kejang-kejang lah. Masa kalau membantah Bible kalian sendiri? Di Bible tertulis kok Yesus mencuri. Masa aku mau enggak menyampaikan? Coba. Aku ini penyampai kebenaran, Dan. Kalau di Bible dikatakan Yesus mencuri keledai, ya aku harus menyampaikan. Paham ya? Jadi jangan kalian marah-marah, jangan kejang-kejang. Ini semuanya tertulis gitu ya, supaya kalian bijaklah dalam membaca Bible. Mungkin begitu menjawab pertanyaan daripada Kristen yang bernama Julianus tadi. Mungkin begitu Tiara, ada secara singkat. Silakan Tiara, silakan. Ya. Ya. Itu Matius apa Pak Pendeta? Matius apa? Maju lonte. Ya Matius Lonte ya kawan-kawan ya, di Bibelnya Oten ya, banyak ada Bibelnya namanya Matius Lonte, ada namanya Cepet, ada namanya Colme, banyak itu kata Pak. Jadi Pak Pendeta itu tadi tentang kasus preman tadi kayak mana Pak Pendeta? Mengatakan Tuhan kami yang bernama Yesus itu ketua preman ya. Kamu jangan menghujat begitu loh lah. Ini kadang Kristen ni botol kali ya, banyak makan babi katanya. Bodoh. Itu sebab benda-benda haram jangan dimakan. Babi jangan dimakan. Tikus jangan dimakan. Benda jijik gitu loh. Biawak komodo jangan dimakan ya. Itu sebab otaknya mampet, otaknya sumbat otaknya ya. Tak bisa membedakan mana menghujat, mana yang bukan menghujat, mana Tuhan, mana bukan Tuhan. Tak bisa kalau membedakan. Sebab apa? Sebab botol, banyak makan benda haram ya. Okey, kenapa aku mengatakan Yesus ketua preman? Tadi sudah aku tunjukkan datanya. Yesus ngamuk-ngamuk di pasar dia, kan? Ngamuk-ngamuk dia, masuk-masuk ngamuk-ngamuk, membalikkan meja-meja penukar wang pedagang merpati. Di mana lagi menguatkan data yang Yesus itu ketua preman? Di mana datanya pendeta besar Ahayas? Okey, aku tampilin sebab aku ni seorang pendeta besar. Kalau aku menampilkan data, ada datanya ya. Kalau aku berbicara Yesus ketua preman. Di sini juga aku ingin meluruskan kepada seluruh Kristen ya, seluruh Kristen yang mendengar ini. Kalian harus sadar. Oh, macam apa aku ngomong ya? Nih.
Jangan kalian ditipu oleh pendeta yang berada di gereja. Ya, apa kata pendeta kalau di gereja? Apa kata mereka? Yesus itu Raja Damai. Yesus itu dia Raja Damai. Mana ada? Bohong. Bohong. Ya. Kalian dibohongin oleh pendeta yang berada di gereja. Kalian itu sebab jangan pergi gereja yang mangut-mangut. Mangut-mangut aja. Apapun kata pendeta, kalian iya-iyakan aja. Ini kan kebodohan, kebodohan. Tahu tak? Aduh, mangut-mangut aja. Pendetanya pun botol kok, sama seperti kalian. Kalian sama pendeta sama-sama botol. Pendeta botol, kalian botol. Lah, 2 botol. Cuba. Betul tak? Belajarlah baca Bible dengan benar. Nah, perhatikan di sini. Kenapa aku mengatakan kalian dibohongin? Mana ada Yesus itu Raja Damai? Enggak ada. Yesus itu bukan Raja Damai. Dia Raja Huru Hara. Oh. Di mana datanya pendeta besar Ahayas yang smart, yang handsome, ganteng, manis, pandai menabung. Ini datanya. Ini kaget kan? Baru baca kan? Kalian baru baca kan? Itu aku bilang. Nih, di sini Yesus dia mengaku sendiri. Jangan kalian ngomong di Raja Damai. Ini, Yesus itu dia sudah dinubuatkan di Yesaya 96. Dia Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Kepala otak kau. Itu bukan untuk Yesus itu, ya. Yesaya 96. Apa kalau ini? Di sini Yesus mengaku sendiri. Apa katanya? Sebelum itu aku tanya dulu, Kristen, ngetes ni, ya. Kira-kira yang berbicara di sini siapa? Kristen. Jawab. Macet, enggak bisa jawab, bodoh. Betul kalian. Itulah aku bilang kalian. Aku bilang kalian botol, kalian marah aku. Ya, kenapa kalian bilang kami botol? Kristen enggak botol. Lah, bodoh. Ini aku tanya. Yang berbicara di sini ni siapa? Di Matius 10 titik bertindih 34 TB ni yang berbicara di sini siapa? Macet, enggak bisa jawab. Yesus lah yang ngomong di sini. Ini kalau kalian baca di Bible, Alkitab Sabda kayak di mana, itu tinta merah, itu Yesus yang ngomong. Paham ya? Apa kata si Yesus? Perhatikan. Fokus ten, bodoh. Fokus ya. Nih. Apa katanya? Upsilon, Ko, Kai, Galatasaray, ES, Monaco, N, Kai, Ko, N, Naruto, N, Auto, Kai. Itu bahasa Yunani-nya. Paham ya? Aku terjemahkan supaya kalian lebih memahami ya. Gampang kok paham ini. Nih, apa katanya? Tuh, aku terjemahkan. Enko. Mulai lagi aku. Ya, okey. Apa terjemahannya? Nih. Jangan kamu menyangka, ya. Jangan kamu menyangka. Weh, Kristen bodoh. Jangan kamu menyangka, ya. Jangan kalian menyangka, Oten bodoh, bahawa aku ni siapa? Si Yesus itulah. Paham ya? Bahawa aku Yesus datang untuk membawa damai di atas bumi. Di sini, Oten bodoh, di sini Yesus dia mengaku dia datang bukan bawa damai. Ni, perhatikan ini. Aku datang. Enkai atau enkai ko antibiotik. Apa tanya? Aku datang bukan untuk membawa damai. Kristen bodoh. Yesus dia mengatakan dia datang bukan bawa damai. Tetapi kenapa kalian mengatakan Yesus itu Raja Damai? Kenapa? Sebab kalian bodoh, Kristen. Percaya pendeta di gereja. Yesus itu dia datang bukan bawa damai. Dia ngomong bukan bawa damai. Apa yang dia bawa? Cuba perhatikan. Apa ni? Aku Yesus datang bukan untuk membawa damai katanya. Melainkan
pedang. Nah, Dan, bro, woi. Yesus datang, dia datang bukan bawa damai. Dia bawa pedang. Kaget kan? Baru tahu kan? Kalian kan? Baru tahu kan? Benar enggak? Baru tahu kan? Jadi jangan kalian ngomong Yesus Raja Damai, Yesus ajaran kasih, Yesus lah. Jadi dia tu bukan ajaran kasih, dia datang bawa pedang, kurang ajar, biadab, setan Yesus ya. Karena aku ngomong Bible ya. Jadi mulai daripada sekarang kepada karisteng yang sekolah minggu, yang jemaat sekolah minggu ya. Jangan lagi kalian percaya kepada pendeta kalian mengatakan Yesus Raja Damai. Enggak ada. Dia bukan Raja Damai. Dia datang mau bikin huru-hara. Tahu huru-hara? Mau bikin gara-gara aja dia itu, Yesus itu, ya. Tapi enggak mampu dia sebab enggak ada prajurit. Prajuritnya aja 13 orang, muridnya itu 12 orang, muridnya itu. Itu pun lari. Tinggal dia satu orang. Dia hebat dia si Yesus ini. Kalau cerita di Bible ya, bukan cerita di mana, cerita di Bible ya. Yesus, karakter Yesus di Bible, Tuhan kalian ini, dia hebat dia. Ngomong-ngomong, wah aku datang bukan bawa damai, aku datang bawa pedang. Siapa berani sama aku? Pasti tu. Hebat dia. Akhirnya murid-muridnya lari. 12 orang lari, dikejar tentera Romawi, lari murid-muridnya. Lah, malahan dia ditangkap. Asalnya mau lawan penjajah kan? Nah kan? Si Yesus ini menurut data di Bible, akhirnya dia ditangkap. Ditangkap si Yesus ini kan? Dipaku di kayu salib. Lah, gak lama kemudian, mati. Coba. Mati Tuhannya. Mati sebab apa? Sebab ditusbol. Dilecehkan. Jadi untuk pengetahuan kalian ya, Yesus Tuhan kalian Kristen, dia pernah dilecehkan ya. Dia pernah ditusbol, ditusuk. Tusbol tu tusuk dari bool, daripada belakang, main belakang. Tentera Romawi dia main belakang. Jadi kasihan Yesus itu ada datanya. Bukan aku framing. Ini banyak Kristen marah ke aku. Hayas, kenapa kamu mengatakan Tuhan kami dilecehkan? Lah, yang nangkap Tuhan kalian siapa? Yang memaksakan dia kan dilecehkan, telanjang bulat kan Tuhan kalian di kayu salib itu. Kalian harus tahu kan ya, di zaman Romawi itu kalau ada hukuman gantung, hukuman disalib itu telanjang bulat loh, terjuntai loh batang loh. Itu kalian harus tahu loh. Coba cari sejarah itu, hukuman di Romawi, hukuman Romawi kuno itu ditelanjangin dia, digantung dia, terjuntai nampak batang tu. Itu sebab kalau kalian perhati di gereja-gereja di US ya, Amerika sana, itu ada patung Yesus itu telanjang, nampak dia punya batang latu-latu 2 biji itu. Cuma mungkin kalian di sini di Indonesia, di Malaysia mungkin dibikin patung, dipakaikan kain sempak, betul enggak? Harusnya enggak ada itu. Enggak ada itu. Ya harus ditelanjangin aja Tuhan kalian itu. Tapi kasihan sih, malam-malam dingin sih, sejuk dia. Sejuk kan kecil celana baju ya. Tapi enggak apa-apa ya, itu kan itu. Jadi itu bukan penghujatan, itu ada jelas data di Bible ya. Memang dia dilecehkan. Jadi jelas Yesus adalah ketua preman.